ini adalah bahwa Allah Ta'ala itu menyebut ya kelompok-kelompok yang ada pada masa Nabi. Jadi Allah tidak menyebut orang Islam secara umum, tapi disebut kelompoknya. Ada muhajirinnya, ada ansornya, dan ada yang selain keduanya. Maka dari ayat ini Bapak Ibu, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa berkelompok-kelompok itu tidak dilarang dalam Islam ya. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan muhajirin, ansor. Kalau Allah tidak suka ada pengelompokan, maka tidak akan disebut muhajirin, ansor. Langsung saja Allah katakan wassabiqunal awwalun wa man tabi'ahum. Nah, tapi disebutkan minal muhajirin wal ansor. Maka dari sini kita bisa mengambil makna atau pelajaran bahwa berorganisasi ya, beragam organisasi atau kendaraan-kendaraan perjuangan, demikian juga beragam kelompok-kelompok yang ada di dalam rumah Islam ya, itu adalah sesuatu yang biasa dan wajar. Jadi tidak perlu kita pertentangkan dan tidak perlu untuk saling menjatuhkan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi banyak kelompok-kelompok dalam Islam, maka kita ambil semangat yang ada dalam suratul Hujurat ayat 13 ya. Allah Ta'ala sampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi berbedanya kita ini ya, berbeda kelompok, berbeda organisasi, juga ada yang pemerintah dan non pemerintah, macam-macam lah kita ini ya. Ada kelompok tengah masyarakat, ada LSM, ada macam-macam ya. Nah, Allah ingatkan lita'arofu. Kita menggunakan perbedaan itu bukan untuk lita'aroku ya, tapi lita'arofu. Kalau lita'arofu itu artinya untuk berantem, untuk berkelahi. Tapi kalau lita'arofu itu saling mengenal dan menguatkan ya. Jadi di dalam kata lita'arofu itu, kata para ulama, itu minimal ada 3 makna. Yang pertama, lita'arofu minal ma'rifah, artinya saling kenal. Yang kedua, lita'arofu minal irfan, artinya membangun kebijaksanaan. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang berbeda, kita saling mengenal, kita berbicara, berkomunikasi, maka insya Allah akan tumbuh kebijaksanaan kita. Kita tidak merasa diri paling hebat. Kita tidak merasa diri organisasi kita paling paling luar biasa dibanding yang lain ya. Tetapi ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu artinya apa? Kesediaan kita untuk saling membuka telinga, untuk saling mengisi ya, untuk saling menasihati ya, untuk saling memberitahu. Karena al-kamalu lillahi wahdah. Rumusan para ulama itu yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Kalau manusia yang sempurna hanya satu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita satu sama lain itu, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu. Setiap orang itu bisa diterima omongannya, bisa juga ditolak. Artinya bahkan imam-imam yang hebat-hebat sekalipun ya, itu mereka siap untuk berdiskusi. Dulu Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Ya, walaupun Imam Syafi'i muridnya, tapi Imam Malik juga membuka telinga untuk mendengar pandangan-pandangan ilmu-ilmu dari muridnya. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun Imam Ahmad itu muridnya, tapi Imam Syafi'i juga mengatakan kalau ada orang ingin 8 kemuliaan di dunia, ilmu, kesolehan, kewaraan dan segala macam, kata Imam Syafi'i, maka belajarlah pada Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mengatakan yang sama. Siapapun yang lahir setelah Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, dia berutang kepada Imam Syafi'i di dalam segala macam keilmuan. Nah, jadi ini artinya apa? Yaitu para ulama itu sendiri mengajarkan kepada kita perbedaan mereka satu sama lain bukan untuk diperselisihkan ya. Mereka itu berbeda tapi saling mentakzimi ya. Sampai dikisahkan ketika Imam Syafi'i pergi ke Baghdad ya, pergi ke Irak ya, kemudian beliau menginap di tempat yang tidak jauh dari kuburnya Imam Abu Hanifah. Maka ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak baca kunut. Ketika ditanya oleh makmum, kenapa tidak baca kunut? Sedangkan kunut itu kan sunnah dalam mazhab Syafi'i.
Kata Imam Syafi'i, saya menghormati orang yang dikubur tidak jauh dari sini. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu menganggap berkunut itu tidak sunnah, ya, bukan merupakan bagian dari sunnah sholat subuh. Itulah cara ulama. Jadi mereka menghormati satu sama lain, bahkan untuk yang meninggal sekalipun. Ya, ini pelajaran bagi kita. Ya, ulama saja yang sudah seperti itu mereka saling menghormati, apalagi kita ini yang bukan ulama dan bukan juga setengah ulama, ya. Jadi kita ini jauh dibanding mereka, maka tidak pantas untuk saling menyombongkan satu sama lain. Jadi pelajaran dari lita'arafu, saling mengenal, yang kedua membangun kebijaksanaan, ya, kerendahan hati, dan yang ketiga al-uruf. Apa arti al-uruf? Al-uruf itu artinya adalah kesepakatan bersama. Jadi kalau kita punya banyak perbedaan, bukan perbedaannya itu yang ditonjolkan, tapi cari apa titik kesamaan, ya, yang kita miliki. Misalnya di Lombok Utara, ada yang dari NW, NWDI, Muhammadiyah, NU, Marakit, dan yang lain-lain. Kita cari apa titik kesamaannya. Nah, salah satu titik kesamaan menurut saya, selain sama-sama ormas Islam, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kemudian sama-sama mencintai ulama misalnya, ada satu juga kesamaan yang nyata. Apa itu? Sama-sama menjadi warga Lombok Utara. Nah, kesamaan sebagai sesama warga Lombok Utara ini harus melahirkan komitmen yang sama. Kita ini sama-sama orang Lombok Utara, kita bantu Pak Bupati, kita bantu Pak Wakil Bupati, bantu Pak Camat, ya, bantu Pak Sekda. Mari kita bangun bersama-sama Lombok Utara. Kalau tanah ini maju, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau tanah ini bagus, maka dari langit akan turun berkah, dari bawah juga akan keluar keberkahan dari Allah. Saja yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terakhir, mungkin karena situasi dunia ini sekarang, ya, ada saudara-saudara kita yang luar biasa sekarang ini dicoba, dibombardir, ya, dengan luar biasa. Maka menurut saya penting bagi kita untuk kita mengokohkan ukhuwah Islamiyah kita. Ya, kita tidak bisa bantu, kita doakan. Mudah-mudahan cobaan dan musibahnya itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diberikan kemenangan, ya. Nasrum minallah wa fathun qarib, ya. Dan di akhirnya wabasyiril mu'minin. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.